Anda masih bersama Channel 30 Astro Awani. Dari ajang Piala Davis, Amerika Serikat memimpin 2-0 di perempat final Piala Davis dari Prancis. Angka pertama bagi Amerika Serikat didapatkan dari Andy Roddick yang mengalahkan Michael Laudrup. Amerika kembali unggul setelah James Blake mengalahkan Paul-Henri Mathieu. Hari pertama perempat final Piala Davis Grup Dunia, Amerika menjadi tuan rumah menjamu Prancis. Prancis tidak menurunkan skuad terbaiknya ketika dua pemain tunggal teratasnya mengalami cedera. Petenis nomor 1 Amerika, Andy Roddick, menghadapi petenis nomor 41 dunia, Michael Laudrup. Pertarungan ketat terjadi ketika kedua petenis sama-sama mengandalkan servis kerasnya. Roddick yang kini menempati peringkat ke-6 dunia mampu mendominasi permainan. Namun Laudrup bukan tanpa perlawanan. Publik yang memadati lapangan Memorial Lawrence Joel dibuat kagum atas permainan kedua petenis. Roddick yang kini dalam penampilan terbaiknya membukukan 30 pukulan ace. Roddick menang dengan skor cukup ketat 6-4, 7-6, tiebreak 3, dan 7-6 tiebreak 5. Di tunggal kedua, Amerika menurunkan James Blake untuk menghadapi tunggal pertama Prancis, Paul-Henri Mathieu. Kedua petenis kembali memperlihatkan pertarungan ketat. Kejar-mengejar angka terjadi antar keduanya. Lewat pertarungan panjang selama hampir 4 jam, Blake akhirnya menyudahi perlawanan Mathieu dengan skor 7-6 tiebreak 5, 6-7 tiebreak 3, 6-3, 3-6, dan 7-5. Amerika pun kini unggul 2-0 di hari pertama. Dari tanah air, tim Davis Indonesia mengejar ketinggalan menjadi 1-2 di hari kedua semifinal Piala Davis Grup 2 Asia Oseania. Angka pertama Indonesia disumbangkan dari partai ganda melalui pasangan Nessa Arta dan Christopher Rungkat. Hari kedua semifinal Piala Davis, Indonesia menghadapi Cina memainkan partai ganda. Indonesia yang tertinggal 0-2 di hari sebelumnya berharap pada duet ketut Nessa Arta dan Christopher Rungkat untuk menghasilkan poin. Menghadapi pasangan Cina Mo Sin Kong dan Li Ce, pasangan Indonesia bermain agresif. Aksi jual beli pukulan terjadi antar keduanya. Indonesia yang masih kalah kelas permainannya dari Cina mencoba untuk terus mencuri angka. Belum lagi dukungan penonton mampu membakar semangat Nessa dan Rungkat untuk menghasilkan poin. Meski harus bertarung selama 5 set, Indonesia akhirnya menang 5-7, 6-4, 2-6, 6-3, dan 9-7. Hari Minggu masih akan mempertandingkan dua partai tunggal untuk menentukan lolos tidaknya ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Iwan Mora melaporkan untuk Astro Awani. Kita ke Liga Basket NBA. LA Lakers memastikan gelar juara di divisi Pasifik usai mengalahkan New Orleans Hornets di lanjutan Liga Basket NBA. Lakers menang 107-104 atas Hornets. Kobe Bryant meraih gelar MVP usai membukukan poin tertinggi 29 poin dan 10 rebound di pertandingan ini. Bertanding di Staples Center, California, Pau Gasol membawa LA Lakers unggul 24-11 di kuarter pertama. Kuarter kedua, Kobe Bryant mencetak lemparan 3 angka untuk mengubah skor menjadi 49-22. Hasil ini ditambah aksi dan Gasol yang menjadikan skor semakin menjauh 65-37. Chris Paul mengejar ketinggalan bagi Hornets menjadi selisih 10 angka di kuarter ketiga. Aksi layup Bryant menambah skor sekaligus memberikan lemparan bebas bagi Lakers. Di kuarter keempat berjalan lebih seru. Slam dunk Bryant menjadikan skor 92-77 masih untuk keunggulan Lakers. PJ Stojakovic mengejar ketinggalan Hornets dengan lemparan 3 angka menjadikan selisih setengah bola. Derek Fisher menghasilkan lemparan 3 angka untuk melengkapi kemenangan Lakers menjadi 107-104 sekaligus menjuarai divisi Pasifik. Kita beralih ke dunia film. Sebuah film serial televisi terbaru hadir di Amerika. Film diadaptasi dari novel terlaris tahun 2006 lalu, The Memory Keeper's Daughter. We had twins, honey. One of each. Kebahagiaan Dr. David Henry mendapatkan momongan berakhir dengan dilema. Ia dihadapkan pada keputusan sulit sebagai seorang suami sekaligus dokter kandungan. Istrinya melahirkan bayi kembar, namun salah satunya menderita Down syndrome atau keterbelakangan mental. Tak ingin istrinya bersedih, Dr. David Henry pun mengatakan bahwa salah satu bayi mereka meninggal saat dilahirkan.
Tak ingin melepas tanggung jawab, ia memberi bayi itu kepada seorang suster untuk dirawat. I couldn't leave her in that place. Well, why not? Why not? Have you been there? The character I play lives with this secret throughout the whole course of this story. I have twins that are born, and the second of which is born with Down syndrome. So while my wife, played by Gretchen Mol, thinks that the baby died in childbirth, the girl is brought up, comes to adulthood in the course of the story, and is healthy and happy, and I, in the meantime, suffer the consequences of living with a lie. Sampai kapan Dr. David akan menyimpan dustanya? Inilah yang dihadirkan dalam film televisi terbaru, The Memory Keeper's Daughter. Menghadirkan sisi sinematografi yang menarik bersetting tahun 60-an, film dibintangi aktris Emily Watson, Gretchen Mol, hingga Dermot Mulroney. Seperti judulnya, film The Memory Keeper's Daughter memang diadaptasi dari novel karya Kim Edwards dengan judul yang sama. Novel ini pernah dinobatkan sebagai buku terbaik tahun 2006. Which is not what you predicted. She loves to sing. She's learning to weave. You missed a lot of heartache, David, but you also missed a lot. Usai sudah Galeri Dunia, informasi terpenting dari penjuru dunia. Kirimkan juga kritik dan saran Anda kepada kami di redaksi @astro.co.id. Saya Pinky Andriani. Dan saya Jati Dharma, tetaplah bersama channel 30 Astro Awani.